Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Muhammad Priyanto, mahasiswa PPG PAI Batch 1 tahun 2024 dari LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, sedang melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Inilah video saya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan. Di tempat duduk siap, gerak berdoa mulai. Gerak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Baik? Sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Anak-anak, untuk pembelajaran di pagi hari ini, sebelum kita lanjutkan, Pak Dwi akan mengecek dulu kehadiran kalian semuanya. Ini akan mengecek terlebih dahulu. Yang pertama, Alvina Setiawati, Andi Maulana, Kalista Anastasia, Devin Nova, Edi Supriyanto, Gani Saka, Haji, Revina, Sinta Amelia, Sahib Nurabi, Fansa Putri, Widanu, dan yang terakhir Yahroto. Hadir? Berarti semuanya hari ini hadir semuanya anak-anak? Alhamdulillah semuanya hari ini masuk semuanya. Untuk selanjutnya kita cek dulu kerapian anak-anak. Cek dulu kerapiannya. Pakaiannya yang belum rapi dirapikan dulu. Coba. Belum. Ya, sudah? Sudah rapi semuanya ini? Sudah? Oke, sudah. Oke. Anak-anak, setelah Pak Dwi mengecek kehadiran, kemudian mengecek kerapian anak-anak, kita mengecek dulu motivasi dan semangatnya anak-anak dulu. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita slogan jalan sekolah kita dulu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, Esiko.
kita akan mempelajari tentang sholat jenazah. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang sholat jenazah. Dan minggu sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang apa, anak-anak? Sholat gerhana, sholat istisqa. Di pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang sholat gerhana dan sholat istisqa. Siapa yang masih ingat? Sholat gerhana itu apa artinya? Silakan. Siapa? Oke, sekarang dulu. Sholat gerhana adalah sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Oke, tepuk tangan buat Mbak sekarang. Jadi anak-anak, sholat gerhana adalah sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah. Yang kedua, sholat istisqa. Nah, oke. Siapa yang masih ingat sholat istisqa itu apa artinya? Untuk jari. Oke. Sholat yang meminta kepada Allah untuk diturunkan air hujan di saat kemarau. Oke, tepuk tangan untuk Mbak. Istisqa. Siapa yang masih ingat? Oke, Mbak Mila. Sholat istisqa adalah sholat yang untuk memohon kepada Allah untuk diturunkan air hujan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Mila. Oke, sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan oleh umat muslim untuk meminta kepada Allah diturunkannya air hujan. Di materi kalau sholat jadi nanti adalah sholat jenazah. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian sholat jenazah beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar. Pengertiannya sholat jenazah dan tata cara pelaksanaan sholat jenazah dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menemukan sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian di dalam sholat jenazah. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mempraktekkan sholat jenazah sesuai ketentuan yang benar. Nanti kita akan praktek sholat jenazah mulai dari niat sampai dengan salam. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sholat jenazah. Nih, sholat jenazah. Anak-anak, pernahkah kalian melaksanakan sholat jenazah? Pernah. Oke, kalau sudah pernah, sekarang apa yang dimaksud dengan sholat jenazah? Siapa yang tahu tujuh jari? Yuk, sholat jenazah itu apa kira-kira? Oke, Sholat jenazah adalah salat yang dilakukan oleh umat Islam untuk mendoakan seorang muslim yang telah meninggal dunia. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Vina. Coba selain Mbak Vina siapa lagi? Sholat jenazah itu apa? Coba, yuk, ya Mbak Kamelia. Minta ampunan untuk jenazah yang telah meninggal dunia. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Kamelia. Ya, anak-anak, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk memintakan ampunan saudaranya sesama muslim yang telah meninggal dunia. Nah, tujuannya apa, anak-anak? Tujuannya sholat jenazah, tujuannya adalah untuk memohonkan ampun kepada jenazah yang telah meninggal dunia. Yang kedua, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah. Sholat jenazah memiliki makna spiritual yang mendalam walaupun dilaksanakan sederhana.
Maknanya apa anak-anak? Satu, menunjukkan solidaritas umat Islam dalam menghadapi kematian. Nah, ini sesama umat Islam harus saling tolong menolong, harus menjaga solidaritas. Kemudian landasan hukum atau dalilnya apa? Salah satunya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa siapa yang mensolatkan jenazah dan tidak mengiriminya sampai ke kuburan, maka dia mendapatkan 1 qirot pahala. Dan jika dia mengirimi sampai di kuburan, maka dia mendapatkan 2 qirot. Seseorang bertanya, apa itu 2 qirot? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seperti 2 gunung besar. Kemudian waktu dan tempat anak-anak. Waktu dan tempat dalam sholat jenazah ini waktunya kira-kira ditentukan tidak? Tidak. Tempatnya ditentukan? Tidak. Waktu dan tempatnya tidak ditentukan. Waktunya kapan? Ya setelah jenazah tersebut dimandikan dan dikafani baru disolatkan. Entah meninggalnya sore, malam ataupun pagi atau siang, ya sesuai waktu tersebut. Kemudian tempatnya ini tidak ditentukan secara khusus. Boleh dilakukan di rumah duka atau rumah keluarga yang telah ditinggalkan, atau mungkin jenazah dibawa ke tempat musola atau masjid terdekat disolatkan di sana juga boleh. Itu tergantung tradisi yang ada di masyarakat. Kemudian tata cara sholat jenazah. Nah, sholat jenazah ini anak-anak memiliki tata cara. Sholat jenazah tata caranya khas dan berbeda dengan sholat pada umumnya. Tata caranya yang pertama adalah niat. Niatnya ini, niat jenazah yang dilakukan yaitu usolli ala hadzal maizidi arba'a takbiratin fardhu kifayati ada makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jika menjadi imam ya imaman, kalau menjadi makmum ya makmum. Kemudian setelah takbiratul ihram, takbir pertama ini sambil mengangkat kedua tangan Allahu Akbar, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua mengangkat kedua tangan, kemudian seperti takbir pertama tadi membaca Allahu Akbar. Setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya takbir yang ketiga. Seperti biasa mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Setelah takbir ketiga membaca doa khusus jenazah, yaitu doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang doa yang pendek. Kemudian takbir keempat. Setelah takbir keempat membaca doa khusus mayat, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqina ba'dahu wa ghfir lana. Selanjutnya salam. Silakan nanti kalian mencermati materi tentang tata cara atau praktek sholat jenazah. Silakan dicermati dengan cermat videonya mulai dari awal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sampai saatnya kita untuk diskusi, nanti diskusi kelompok. Teknisnya kita membuat diskusi kelompok. Nanti kelompok ada 6 kelompok, tiga kelompok putra, 3 kelompok putri. Nanti untuk yang kelompok putra 1, 2, 3. Nanti yang Pak ditunjuk nanti berhitung ya, berhitung coba. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Oke. Untuk yang putri 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Yang kelompok 1 berkumpul di kelompok 1, yang kelompok 2 berkumpul di kelompok 2, yang 3 berkumpul di kelompok 3. Putra sendiri hitung ya. Sudah berkumpul sesuai kelompoknya anak-anak? Sudah? Oke, kalau sudah, ini dulu kasih lembar tugasnya dulu. Anak-anak setiap kelompok sudah mendapatkan tugas di lembar kerja siswa LKPD. Silakan didiskusikan tugas yang diberikan di lembar kerja siswa atau LKPD di dalam satu kelompok. Nanti setelah diskusi selesai, nanti kita presentasikan satu persatu setiap kelompok.
Dijawab ya, dijawab sesuai pertanyaan dari tugas diskusi. Dicari jawabannya nanti untuk dipresentasikan di depan kelas sesuai kelompoknya masing-masing. Anak-anak silakan kita speaking dulu untuk merefresh pikiran sebelum kita lanjut. Yuk silakan semuanya berdiri dulu. Oke, semuanya berdiri dulu. Semuanya. Oke. Oke semuanya. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Mana semangatmu? Mana senyummu? Oke, tepuk tangan untuk kita. Karena kita akan speaking. Nanti silakan semuanya mengikuti gerakan SBK yang ada. Oke. Yo. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Goyang, 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 goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang, goyang, digoyang, goyang, goyang, goyang. Diputar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Untuk selanjutnya adalah presentasi dari masing-masing kelompok. Yuk silakan yang kelompok yang mau presentasi dulu, kelompok mana? Oh kelompok 3 silakan maju. Oke, yang semangat untuk presentasinya. Silakan perkenalan dulu dari kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Oke, dari kelompok 3. Coba kelompok 3. Bagaimana proses pengurusan jenazah menurut syariat Islam mulai dari awal sampai akhir? Coba diceritakan bagaimana prosesnya. Proses pengurusan jenazah menurut syariat Islam meliputi beberapa tahap. Yang pertama, memandikan jenazah. Jenazah dimandikan dengan air bersih
yang suci, dimulai dari bagian kanan tubuh dan kemudian seluruh tubuh. Yang kedua, mengafani jenazah. Jenazah dibungkus dengan kain kafan putih, biasanya 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Yang ketiga, menyalatkan jenazah. Setelah jenazah dikafani, selanjutnya salat jenazah oleh umat Islam, baik di masjid atau di tempat yang telah ditentukan. Tahap yang keempat, menguburkan jenazah. Jenazah dikuburkan dengan cara menghadap kiblat dan diiringi dengan doa saat menurunkan jenazah ke dalam liang lahat. Ya, jadi urutan di dalam pengurusan jenazah itu menurut syariat Islam, yang pertama tadi dimandikan dengan air yang suci dan bersih. Yang kedua kemudian mengkafani jenazah dengan kain yang berwarna putih. Kemudian yang ketiga, mensolatkan jenazah setelah dikafani. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah menguburkan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu dihadapkan ke arah kiblat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Untuk selanjutnya kelompok mana yang presentasi lagi? Oke. Kelompok? Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Oke, dari kelompok 1 coba dijelaskan dari diskusinya. Bagaimana tata cara sholat jenazah dari awal sampai akhir? Tata caranya melaksanakan sholat jenazah itu. Coba dijelaskan urutannya, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Silakan. Tata cara sholat jenazah adalah seperti berikut. Pertama, niat. Mengucapkan niat untuk melaksanakan sholat jenazah. 2. Takbir pertama. Setelah takbir, membaca Al-Fatihah. Takbir kedua. Setelah takbir kedua, membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Takbir ketiga. Setelah takbir, membaca doa khusus untuk jenazah, memohonkan ampun dan rahmat bagi almarhum. Takbir keempat, setelah takbir, membaca doa untuk kaum muslimin secara umum. Terakhir, salam, mengakhiri sholat dengan salam kanan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Di bagian akhir ini adalah bagian tentang anak-anak. Saatnya kesimpulan di materi yang telah kita pelajari dari pagi tadi. Perhatikan di sini semuanya. Kesimpulannya yang pertama adalah sholat jenazah adalah ibadah yang sangat penting di dalam agama Islam. Ini sebagai bentuk rasa hormat dan kasih sayang dan rasa solidaritas kepada sesama, kepada saudara sesama seiman dan seagama yang telah meninggal dunia. Artinya apa? Sholat jenazah ini adalah sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah yang telah meninggal dan sebagai sarana untuk memohonkan ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan jenazah. Semoga dosanya diampuni oleh Allah dan diterima amal ibadahnya. Itu yang kemudian yang kedua adalah sholat jenazah ini adalah secara hukum yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Kewajiban sebagian kelompok. Apabila
kewajiban tersebut sudah ada yang mewakili di dalam sebuah kelompok, maka gugurlah kewajiban tersebut pada suatu kaum atau kelompok tersebut. Kemudian tata cara dalam sholat jenazah anak-anak, tata cara dalam sholat jenazah yang pertama dimulai dari niat. Niat itu dilafalkan, ya salah satunya yaitu kalau jenazahnya laki-laki, niatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ada makmuman lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam dia diganti imam. Kalau jenazahnya perempuan tinggal dirubah menjadi ya. Selanjutnya tata cara yang kedua setelah niat, kemudian takbiratul ihram atau takbir yang pertama dengan membaca Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Kemudian setelah takbir yang pertama, kemudian yang dibaca adalah surat Al-Fatihah dari Bismillah sampai selesai. Selanjutnya tata cara yang berikutnya adalah takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, maka yang dibaca adalah sholawat Nabi, boleh lengkap ataupun yang pendek. Kalau yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya tata cara berikutnya yaitu takbir yang ketiga. Nah, setelah takbir yang ketiga, yang dibaca adalah doa khusus mayat, yaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ya diganti bu menjadi han. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Itu kalau. Selanjutnya adalah takbir yang keempat. Nah, setelah takbir keempat, membaca doa khusus mayat lagi, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Selanjutnya setelah membaca doa khusus mayat setelah takbir yang keempat, maka dilanjutkan membaca salam. Rangkaian dari atau tata cara sholat. Kemudian hikmahnya, hikmah sholat jenazah salah satunya satu, mengingatkan kita yang masih hidup akan sebuah kematian. Sebenarnya kita ini hidup ini cuma menunggu antri untuk menghadap Allah atau kematian. Karena mati itu syaratnya tidak harus tua, syaratnya tidak harus sakit. Yang sehat mati ada, yang muda mati ada, yang baru dilahirkan langsung meninggal juga ada. Jadi dengan adanya sholat jenazah, maka itu sebagai pengingat kita akan sebuah kematian, maka sebagai persiapan kita untuk menghadapi kematian, maka kita harus memperbanyak ibadah. Yang kedua, sebagai ladang pahala kita untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak, yaitu jika kita mensolatkan jenazah maka akan mendapatkan pahala 1 kilo atau 1 gunung. Kemudian jika mensolatkan dan mengantarkan ke kuburan atau ke tempat peristirahatan terakhir, maka kita akan mendapatkan pahala 2 gunung atau 2 sabit. Selanjutnya hikmah yang selanjutnya atau ketiga adalah sebagai bentuk rasa solidaritas, rasa saling merasakan saudara kita yang sedang ditimpa musibah
kematian, rasanya sedih. Maka itu sebagai bentuk rasa solidaritas. Itu demikian anak-anak kesimpulan atau materi yang telah kita pelajari hari ini. Kira-kira ada pertanyaan tidak anak-anak? Sudah jelas semuanya? Anak-anak kita coba kita refleksi untuk kegiatan pagi sampai selesai pelajaran. Untuk pelajaran di pagi hari ini, pembelajaran di pagi hari ini, bagaimana tanggapan anak-anak? Menyenangkan? Menyenangkan. Menggembirakan? Menggembirakan. Semangat? Semangat. Tepuk tangan untuk itu. Untuk selanjutnya anak-anak, nanti untuk pelajaran yang akan datang atau di minggu berikutnya, nanti kita akan mempraktekkan tentang sholat jenayah satu persatu. Nanti anak-anak maju untuk mempraktekkan. Maka untuk tugasnya anak-anak di rumah nanti satu, membaca kembali tata cara atau urutan di dalam melaksanakan sholat jenayah. Yang kedua, menghafalkan bacaan sholat jenayah, mulai dari niatnya, mulai dari takbirnya, membaca Al-Fatihah, sholawat Nabi, kemudian doa khusus mayat yang pertama, doa khusus mayat yang kedua, sampai terakhir salam. Nanti tolong di rumah sebagai tugas nanti kalian menghafalkan bacaan sholat jenayah, kemudian coba dipraktekkan. Nanti untuk minggu depan kita praktekkan di depan ke kelas 1. Paham anak-anak? Anak-anak, sampailah di akhir pembelajaran di pagi hari ini. Mari sebelum kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa, doa kafaratul majelis. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai kepada Pak Guru. Hormat, gerak, gerak. Selamat pagi anak-anak, terima kasih. Kurang lebihnya Pak Dwi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.